بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. وبما تقدم يعلم أن اسم الله المؤمن يدل على معان عظيمة. Maka dengan penjelasan yang telah berlampau, nama Allah Al-Mu'min menunjukkan makna-makna yang agung wa umurin jalilah, mencakup perkara-perkara yang begitu mulia. Yumkinu talkhisu ahammiha fin niqati taliyah, yang kita dapat simpulkan betapa pentingnya nama Al-Mu'min tersebut. Maknanya terkandung dalam beberapa poin berikut ini. Famin dalaili ismihil mu'min syahadatuhu subhanahu li nafsihi bitauhid. Maka cakupan nama Allah Al-Mu'min ketika Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dirinya yang maha suci, dialah Tuhan yang satu yang wajib disembah diibadati. Wa hiya a'dhamu syahadah, dan inilah setinggi-tingginya persaksian. Min a'dhami syahidin, dari seutama-utamanya, seagung-agungnya yang menyaksikan. Dia sendiri Allah mempersaksikan dengan ketauhidannya, keesaannya. Li'a'zami masyhudin bih, untuk sesuatu yang paling agung yang disaksikan, yaitu persaksian tauhid. Maka Allah membenarkan dirinya adalah Tuhan yang hak, mengangkat persaksian atas hal tersebut dengan dirinya sendiri. Persaksian yang hak, saksi yang hak untuk sesuatu yang hak. Inilah diantara makna Al-Mu'min yang paling besar. Allah mengikrarkan, memproklamirkan dirinya adalah Tuhan yang hak. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Tuhan Allah bersaksi tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Sebagaimana malaikat-malaikatnya dan para ulama pun bersaksi demikian pula adanya. Inilah persaksian yang tinggi. Ya, maka nama Allah Al-Mu'min mencakup persaksian Allah bahwa Dia adalah Tuhan yang hak. Pembenaran Allah, Dia Tuhan yang hak. Kemudian wa minha tasdiquhu subhanahu lisyahidin lahu bitauhid. Efek yang kedua, Allah mempersaksikan Dialah Tuhan Allah yang Maha Suci, mempersaksikan bagi hamba-hambanya yang bersaksi atas kebenaran tauhid tersebut dari golongan para nabi, para rasul, para wali-walinya, para ulama. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Ya, bersaksi pula tentang keesaan Allah adalah para ulama. Tatkala Allah mempersaksikan dirinya adalah Tuhan yang hak, maka Dia pun membenarkan pula persaksian para rasulnya atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, wasyahadatu lahum bi anna ma qaluhu haqqun wa sidqun. Allah persaksikan, benarkan apa yang dikatakan para rasul tentang Allah, tentang dirinya, zatnya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya adalah hak, tentang hukumnya adalah hak, tentang berita-berita yang disampaikan adalah hak. Ini makna kedua. Ya, kata Allah, wa sadaqul mursalun, maha benarlah apa-apa yang dikatakan oleh para rasul. Allah benarkan mereka. Yang ketiga, wa minha tasdiquhu li anbiya'i bil hujaj wal bayyinat bi anna ma qaluhu wa ballaghuhu 'anillahi haqqun la raiba fihi wa sidqun wa lam tira'a fihi. Ya, jadi setelah Allah benarkan persaksian semua makhluk yang bersaksi atas ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah benarkan pula para nabinya dengan mengutus kepada mereka berbagai macam bentuk keterangan-keterangan berupa wahyu maupun mukjizat untuk membenarkan apa yang mereka katakan itu datang daripada Tuhan Rabbul Alamin. Maka fungsi mukjizat itu Allah perkuat para rasul dengannya agar tampak kebenaran mereka bahwa mereka datang dari sisi Tuhan Rabbul Alamin. Dengan bukti-bukti apa? Mukjizat yang tak dapat ditiru. Ya,
betapa kuatnya tukang sihir Fir'aun. Ya, mereka membuat sihir yang begitu besar. Kata Allah, waja'u bisihrin azim. Mereka datang membawa sihir yang begitu dahsyat. Tapi ketika berhadapan dengan mukjizat, patahlah semua sihir mereka. Ini menunjukkan nabi-nabi tersebut hak, datang daripada Allah. Wahyu yang mereka katakan wahyu Allah. Ya, berita yang mereka katakan tentang Allah Tuhan yang hak adalah ya benar. Buktinya adalah mukjizat, al-bayyinat, wad-dalail wadihat. Ya, begitu hebatnya ketika pada masa Isa, tabib-tabib, dahsyat ilmu pertabiban pada masa Isa, begitu dahsyatnya. Ya, mereka berbangga-bangga dengan ilmu ketabiban. Tiba-tiba Musa bisa menghidupkan orang mati. Afwan, Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang yang kena penyakit sopa, buta dengan izin Allah, kena penyakit kusta dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tunduklah segala macam bentuk ya pertabiban di hadapan mukjizat yang dibawa oleh Isa. Ketika bangsa Arab di puncak ketinggian sastra, bahasa, ya, mereka berbangga-bangga dengan syairnya. Masa keemasan, bangsa Arab berbangga-bangga dengan berbagai macam bentuk sajak-sajaknya, syair-syairnya. Ya, tiba-tiba datanglah Quran yang menantang mereka, buatlah satu surat saja, yang paling pendek pun buat. Inilah namanya mukjizat, sebagai bukti pengkuat bahwasanya apa yang mereka sampaikan adalah hak, tak ada padanya keraguan. Ya. Dan bukti Quran adalah bukti yang abadi sampai akhir zaman kelak mengenai kebenaran Muhammad. Semua mukjizat nabi-nabi terdahulu punah. Mana tongkat Musa? Kita tak tahu. Ya, semuanya punah dengan kepunahan nabi-nabi tersebut. Dahulu kala memang ada sebagian peninggalan warisan daripada ya Musa dan Harun yang menjadi simbol dan lambang kebenaran agama Bani Israel. Ya, dalam tabut diletakkan. Tapi mana dia semua? Mana tabut tersebut? Tak ada lagi. Ya, tapi Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan abadi. Kita bisa pelajari sejak Nabi diutus hingga saat ini, tak ada yang berubah. Tak ada yang bisa menciptakan semisal Quran walaupun satu surat dengan makna yang begitu dalam, susunan yang begitu indah. Yang paling pendek itu Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar wassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tiga ayat saja. Ya, tak ada yang bisa meniru seperti itu maknanya. Ini menunjukkan di antara mukjizat daripada Allah Jalla wa Ala. Ya, di antara poin atau makna nama Allah Al-Mu'min, bahwasanya Allah yusaddiqu ibadahu ma wa'adahum, Allah membenarkan janji-janjinya, dia tepati kepada para nabinya, para rasulnya, bahwasanya mereka akan dimenangkan Allah Jalla wa Ala. Mereka akan diberikan kekuasaan ketika mereka mengikuti apa yang dikatakan Allah. Kalau mereka mengikuti prosedur yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka menang. Allah berfirman, "Tsumma shadaqnahumul wa'da." Kemudian kami benarkan janji kami kepada mereka. Janji apa? Akan dimenangkan. Akan diselamatkan. Tak ada rasul yang kuat sebagaimana Superman. Ya, setiap rasul dalam keadaan begitu lemahnya di tengah-tengah kaumnya. Kalau bukan karena Allah Ta'ala selamat, mana kekuatan Syuaib, mana kekuatan Musa dan Harun di tengah kedahsyatan Fir'aun, mana kekuatan Nabi Lut di tengah-tengah kaumnya, mana kekuatan Nabi Nuh di tengah kaumnya. Semua mereka lemah, tapi kok menang? Karena Allah SWT menangkan mereka. Tsumma shadaqnahumul wa'da, kami benarkan janji kami. Ya, setelah masa yang panjang Nabi Nuh berdakwah, ya, ketika tak ada lagi yang beriman dengan kaum Nabi Nuh, dikatakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tepati janjinya, fasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Ya, buatlah sekarang bahtera
dengan penglihatan mata kami, dengan wahyu kami, dibuatlah bahtera, ya, berbulan siaplah kapal. Setelah siap kapal, turunlah bencana. Allah benarkan. Janjinya dia tepati, tenggelamlah semuanya. Dia janjikan kepada Lut akan dibinasakan kaumnya. Pada pagi hari Allah tepati janjinya. Mana ada nabi-nabi yang kuat? Ya, dalam kesendirian mereka didustakan oleh kaumnya. Subhanallah. Pada masa Daud, pada masa Sulaiman lah, ketika itu mengkuat kedudukan Bani Israel, diberikan Allah keduanya kerajaan yang besar. Tapi kebanyakan atau ghalib para nabi, ya Allah benarkan kepada mereka janji-janjinya, dia tepati, dia menangkan. Ya, Allah muliakan mereka setelah dihinakan oleh kaumnya. Fa anjaynahum wa man nasha. Apa janji itu? Kami selamatkan mereka dan siapa yang kami kehendaki. Dia selamatkanlah Nuh, dia selamatkan Lut, dia selamatkan Nabi Syuaib, dia selamatkan Nabi Saleh dari semua petaka. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala benar. Ya. Maka di antara nama Allah Al-Mu'min karena kebenaran tersebut. Allah juga berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian, wa amilus shalihat, berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan bagi mereka kekuasaan di bumi. Janji Allah kepada orang-orang beriman, diberikan kekuasaan. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana pernah diberikan kejayaan, kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka yang beriman. Allah berjanji, wala yumakkinanna lahum dinahum. Allah akan kokohkan bagi mereka agama mereka, alladzi irtadha lahum, yang dia ridai bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dia berjanji akan menggantikan rasa takut mereka dengan ketentraman, ketenangan. Ya budunani, hendaklah mereka mengibadati aku. La yusyrikuna bi syai'in, hendaklah mereka tidak menyekutukan aku. Ini rupanya syaratnya, janji itu akan turun. Diberikan kekuasaan, kemenangan ketika mereka mengibadati Allah, tidak menyekutukan Allah. Aman kafara ba'da dzalik, yang kafir setelah datang baginya petunjuk, kebenaran, fa ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang fasik. Mereka itulah yang tak layak diberikan kemenangan. Maka kalau kita bertanya dalam hati, mengapa kaum muslimin dihinakan di belahan bumi manapun mereka berada, di timur dan barat, anak-anak mereka disembelih, wanita-wanita mereka diperkosa, ya, lelaki pria mereka dibunuhi. Mana yang janji Allah itu? Jawabannya, Allah tak pernah menyelesaikan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tak ada pada mereka syarat at-tamkin. Tak layak mereka dijadikan yakni umat yang dimenangkan karena mereka meninggalkan Allah, tak mengibadati Allah, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah, buah daripada musibah tidak berimannya kepada Allah. Ya, kebanyakan orang-orang beriman dengan iman yang benar, akhirnya kehinaan pun ditimpakan kepada mereka. Wa'dullahi haqqan, janji Allah itu benar.